bahwa sejauh apapun dosamu, sehebat apapun dosamu, kalau kamu mau bertobat, kasih karunia Allah dan pengampunannya selalu tersedia untuk mereka yang mau bertobat. Amin. Saudara pelajari, sejauh timur dari barat tidak ada titiknya, gak pernah ketemu, karena timur dan barat selalu muter kayak begini. Artinya Tuhan mau kasih tahu sama kamu. Kalau kamu bertobat, Dia akan ampuni kamu. Amin. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud bukan sekedar sadar, tapi Daud bertobat. Sama-sama bilang sama saya, sadar aja gak cukup. Kurang semangat, sadar aja gak cukup. Sama-sama bilang sama saya, harus bertobat. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah peringatan bagi yang mengaku beriman. Khotbah ini adalah peringatan bagi mereka yang mengaku beriman. Mengaku percaya tapi tidak bertobat. Saya disclaimer Bapak Ibu, khotbah ini mungkin akan terdengar harsh atau sedikit kasar. Khotbah ini mungkin akan terdengar sedikit seperti tanpa tedeng aling-aling. Tetapi percayalah, saya menyampaikan khotbah ini bukan dengan spirit of arrogancy, bukan dengan spirit merasa lebih hebat atau lebih baik. Tapi percayalah, saya menyampaikan firman ini karena I do love you. Kok gak amin sih? Karena saya mengasihi saudara. Sebagai gembala, saya mau menggembalakan saudara dalam takut akan Tuhan. Bukan khotbah yang saya ingin sampaikan, tapi khotbah apa yang Tuhan ingin sampaikan. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu dalam Injil Lukas 3. Kita langsung lompat saja di ayatnya yang ke-7 sampai, atau Injil Lukas 3, kita lihat Bapak Ibu di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, kita Injil Lukas 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7 atau ke-9. Kita baca bergantian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. 4, silakan. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ini bukan soal gunung, tapi ini soal kehidupan orang percaya yang hidupnya berliku-liku ketika mengikut Tuhan akan diluruskan. Yang hidupnya berlekuk-lekuk alias banyak mainnya, banyak nipunya, akan diratakan oleh Tuhan. 7, saudara, ayat yang ke-6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ayat yang ke-7, silakan. Ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat yang ke-7, 9 kita baca 3, 2, ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, latar belakang dari ayat ini, Rasul Yohanes muncul pertama kali. Dalam kitab mengatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Di ayat yang ke-7, tampilkan ayat yang ke-7, Rasul Yohanes Pembaptis lebih tepatnya, mohon maaf saudara. Yohanes Pembaptis itu melihat orang banyak yang hendak dibaptis. Dan dibuka dengan sebuah kalimat yang tanpa tedeng aling-aling. John the Baptist bilang demikian, hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu, ini tidak berbicara kepada satu orang atau kepada satu kelompok. Tetapi ini berbicara kepada semua orang yang mau dibaptis. Saudara bayangin, dia memilih kalimat yang terdengar harsh. Terdengar kasar, terdengar kayak gak punya kasih gitu.
Kan bisa kan ngomong, hai kamu, keturunan dan sebagainya. Tapi dia memilih sebuah kalimat, kalau dalam Alkitab kata ular beludak, berarti bicara iblis. Hai keturunan iblis. Bukan karena Yohanes Pembaptis tidak mengasihi mereka. Justru mengasihi mereka. Karena saking mengasihi Yohanes Pembaptis, dia menyampaikan dengan cara yang gak bisa lagi dimanis-manisi. Mungkin saudara berpikir Yohanes Pembaptis itu terlalu keras dan Yesus is a nice guy. Mari kita lihat Yesus ketika dia mengkonfrontasi orang-orang yang berdosa. Yohanes 8 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Iblislah dan kamu ingin melakukan. Saudara picture of this. Bayangin saudara undang saya, seluruh keluarga kumpul. Dan tiba-tiba saya ngomong begini. Hai kamu keturunan ular beludak. Berikutnya lagi, iblislah yang menjadi bapamu. Kira-kira kita bakal masih tetap bersahabat gak? Saudara pasti pindah gereja kan? Saya akan bilang, Gideon ngaco Gideon. Saudara mungkin akan bilang, orang gak bener, gak ada kasih. Kok pendeta gak punya kasih dan seterusnya. Tetapi Yohanes Pembaptis memilih kalimat ular beludak. Yesus memilih kalimat iblislah bapamu. Bukan gak punya kasih. Tapi kita perlu mengerti baik Yohanes Pembaptis dan Yesus, Bapak Ibu tidak memberikan apa yang orang ingin dengar. Tetapi apa yang mereka perlu dengar. Saya ulang lagi, mungkin kamu ingin dengar ekonomimu dipulihkan. Mungkin kamu datang ke gereja dengan harapan dengar khotbah yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, feel good, ngerasa menyenangkan dan pulang gak ada perubahan. Mungkin saudara berharap dengar khotbah tentang bagaimana perang Selat Hormuz dan Selat Malaka dan selat-selat yang lainnya itu. Mungkin saudara berharap dengar khotbah yang bikin saudara ngerasa cukup dekat dengan Tuhan. Tetapi firman Allah memberikan bukan apa yang mau kita dengar, tapi apa yang perlu kita dengar. Mungkin saudara terbiasa dengar kata diberkati, diangkat naik, bukan turun jadi kepala. It's all true. Itu promise of God. Tetapi yang Tuhan mau bukan sekedar diberkati. Mungkin saudara berharap dengar khotbah keluargamu dipulihkan. Mungkin saudara berharap dengar khotbah ekonomimu dipulihkan. Tetapi khotbah hari ini mengajar saudara tentang pertobatan. Bahwa Yohanes Pembaptis bukan memberikan apa yang mereka inginkan, tapi memberikan apa yang mereka butuhkan. Mungkin khotbah hari ini bukan yang ingin kamu dengar, tapi perlu kamu dengar. Mungkin khotbah hari ini bukan apa yang kamu inginkan, tapi yang kamu butuhkan. Amin. Karena seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, seorang uskup di Riverpool, Bapak Ibu, mengatakan demikian. Bahwa hari ini namanya Jesse Rilke mengatakan demikian. Bahwa hari-hari ini dia lahir melayani Bapak Ibu pada 1816. Mengatakan demikian. Bahwa manusia secara alami tidak menyukai pengajaran yang tajam. Jelas menegur hati nurani mereka. Mereka lebih suka pengajaran yang halus, umum, dan tidak mengganggu. Bahasa gampangnya begini, udah deh khotbahnya yang lucu-lucu aja. Mereka lupa, pendeta bukan stand up comedy. Katakan amin. Pendeta adalah perwakilan dari Tuhan, katakan amin. Hari-hari ini harusnya gereja menggarami dunia. Tapi kenyataannya gereja dengan dunia gak ada bedanya. Yang melayani sama yang tidak melayani. Yang rajin ke gereja sama yang tidak rajin ke gereja gak ada bedanya hidupnya. Yang di gereja nipu, yang di luar gereja tetap nipu. Sehingga kita bingung mana anak Tuhan, mana anak setan. Coba bilang kiri kanan saudara, anak Tuhan apa setan kau bilang? Di dalam terminologi Alkitab, Bapak Ibu, ada istilah yang namanya faith. Sama-sama bilang sama saya iman. Yang kedua, ada istilah yang namanya repentance, pertobatan. Sama-sama bilang sama saya pertobatan. Dua kalimat yang berbeda, orang suka membedakan iman-iman, pertobatan-pertobatan. Tapi tahukah saudara, the true faith, iman sejati melibatkan pertobatan. The true faith, iman sejati mewajibkan
pertobatan. The true faith, iman sejati mengharuskan pertobatan. Saudara gak bisa bilang saya beriman tapi gak bertobat. Kamu penipu. Saudara gak bisa bilang saya punya iman yang besar tapi hidupmu gak bertobat. Kamu pembohong. True faith, iman sejati memerlukan pertobatan. Dan pertobatan memerlukan iman. Karena bagaimana kita bisa yakin dosa kita diampuni kalau tidak dengan iman? Bagaimana kita bisa yakin kalau oleh darahnya kita dipulihkan, disembuhkan kalau tidak karena iman? Jadi dua kalimat ini walaupun berbeda tapi saling berkaitan. Orang Kristen gak bisa bilang gini, saya beriman tapi nipu jalan terus, itu bukan beriman. Saya beriman tapi hidupnya ngaco, itu bukan beriman. Saya beriman tapi gak mau bertobat, itu bukan beriman. Karena a true faith, iman sejati mewajibkan pertobatan. Memang dari pagi gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang apa. Tepuk tangannya juga karena disuruh. Memang khotbah kayak gini gak populer. Karena khotbah kayak gini nabrak hati kita. Memang khotbah kayak gini cenderung gak direspon. Kan gak direspon. Khotbah yang direspon gini. Di saat keadaan susah. Kamu naik bukan turun. Itu amin, amin. Di saat ekonomi sulit, Tuhan memberkati seperti gelombang lautan. Oh yeah, yeah. Tapi jangan ngomong gini, ampuni suamimu. Coba lo jadi istrinya. Lo juga murtad. Hidup dalam kekudusan. Allah, kudus, kudus, kudus. Lo mah pendeta. Coba lo usaha tempat gua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah sekarang gereja modern mulai mengurangi khotbah tentang pertobatan? Bukankah hari ini kekristenan sedang diremehkan? Bukankah hari-hari ini kita sering dengar, siapa yang mau percaya kepada Yesus, angkat tanganmu, maka engkau akan diselamatkan. That's true. Tapi angkat tangan doang dan gak bertobat, gak diselamatin. Siapa yang ingin bertobat maju ke depan. Maju ke depan. Tapi pulang tetap berdosa. Gak diselamatkan. Saya takut. Saudara nyaman ke gereja. Perjamuan kudus. Diurapi. Kasih persembahan. Kasih perpuluhan. Nyembah nangis-nangis. Tapi tetap dosa jalan terus. Saya takut saudara merasa aman yang palsu. Saya takut saudara pulang ke rumah dengan perasaan pasti masuk surga. Tapi nanti ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan ngomong begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku memberitakan Injil demi namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah khotbah yang menjadi dasar dari khotbah saya hari ini. Dari seorang hamba Tuhan namanya Jonathan Andrew. Khotbah ini dikhotbahkan pada 1740 di sebuah gereja di Northampton di Massachusetts. Tahu Massachusetts? Tanjung Priuk. Sampingnya Massachusetts. Dalam khotbahnya Jonathan Edwards memberi judul yang sangat clickbait. Judulnya adalah A Warning Through Professor. Sebuah peringatan kepada profesor. Karena pada masa itu terjadi a great awakening. Sebuah kebangkitan iman, kebangkitan rohani di Amerika. A great awakening. Pada 1740. Dan Bapak Ibu Jonathan Edwards berkhotbah. Bapak Ibu dengan judul A Warning to Professor. Para profesor datang karena dipikir peringatan buat profesor. Ternyata yang dimaksud dengan Jonathan Edwards adalah profesor diambil dari kata provision. To process, untuk mengakui. Jadi khotbahnya kurang lebih peringatan kepada mereka orang yang mengaku orang percaya. Jonathan Edwards membagikan khotbahnya menjadi dua bagian. Yang pertama, dia membagi bagian menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dosa
kelemahan. KLMH. Yang percaya diselamatkan. Dosa kelemahan. Apa ini? Dosa karena kecapean, lelah, letih, lesu, kurang darah, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Minumlah larutan penyegar. Dosa kelemahan tuh kayak gini, kita kecapean, kita kayak kemarin saya pelayanan di Semarang, nggak nanya saya kasih tahu. Saya Jumat, Kamis ke Semarang khotbah, jam 11 pagi naik pesawat, khotbah jam 7. 11.40 naik kereta api ke Jakarta. Karena besok paginya ada pesawat jam 7 ke Medan. Sampai di Jakarta itu jam 4:30. Keluar, demo udah kumpul. Hampir nggak bisa keluar, hampir ikut demo saya. Jadi naik taksi keluar sampai ke bandara jam 6. Check-in, terbang ke Medan. Di Medan saya jam 11.30 khotbah di depan 1.000 para hamba Tuhan di Sumatera Utara. Selesai khotbah, saya pulang jam 7 malam sama istri saya. Sampai di rumah kecapean. Orang kalau lagi capek itu bisa emosi dan sebagainya. Ini dimaksud dengan dosa karena kelemahan. Tapi yang dimaksud oleh Jonathan Edward adalah dosa yang dibiarkan. Kita tetap ke gereja. Kalau ini dia mengerti, dia bilang. Ini semua manusia, ini manusiawi. Tapi yang dimaksud adalah dosa yang dibiarkan. Kita ke gereja, tapi kita tetap memelihara dosa. Kita melayani, tapi kita tetap memelihara dosa. Kita penyembahan, kita nangis-nangis, tapi tetap tidak mengampuni, tapi tetap tidak memaafkan, tetap melakukan dosa. Kita tetap melakukan dosa yang hanya kita sama Tuhan yang tahu. Bahkan kita cenderung merasionalisasikan dosa kita. Kita cenderung membela dosa kita. Ini yang dimaksud peringatan kepada mereka yang sudah dengar firman Allah tapi tetap gak ngampunin. Yang sudah dengar firman Allah tapi tetap bisnis gak benar. Yang sudah dengar firman Allah tapi tetap selingkuh. Yang sudah dengar firman Allah tapi tetap punya yang namanya orang ketiga. Yang sudah dengar firman Allah tapi tetap melakukan hubungan seks di luar nikah. Yang tetap datang ke gereja nangis tapi pulang Tuhan dia buat nangis. Pastor Randy bisa bantu saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Banyak orang pengen dengar khotbah yang ya habisnya suami saya selingkuh sih. Makanya saya ceraiin dia. Gak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Ya gimana dong. Saya kan pacaran saya walaupun beda agama. Tapi dia baik kok. Oh iya, bawa ke gereja ya. Ya gimana, saya mau ikut Tuhan. Orang lagi susah begini kok, udahlah. Iya Tuhan ngerti. Bapak Pendeta kan tahu, roh memang kuat. Tapi kan daging penurut. Oh iya. Kita senang gini-gini. Yang dosanya cuma sampai di permukaan. Tapi Yohanes Pembaptis ngomong begini. Keturunan ular beludak. Karena Yohanes Pembaptis tahu, dosa gak bisa dinegosiasiin. Makanya Yohanes Pembaptis pakai kalimat yang terdengar kasar. Amplas. Sakit sih. Gak menyenangkan. Kita tahu, chat yang lama, kalau mau di chat yang baru, harus diamplas. Karena kalau enggak, makanya banyak orang Kristen ke gereja, firmannya cuma nempel 2 minggu. Firmannya cuma nempel 3 minggu. Firmannya cuma nempel beberapa waktu. Karena kenapa? Karena dia memakai firman untuk menutupi aja. Dari luar kelihatannya bertobat, tapi dalamnya, maaf ya, brengsek. Dari luar kelihatannya bertobat, dari luar katanya melayani, tapi dalamnya, maaf ya, gak bener. Makanya Rasul Yohanes Pembaptis bilang, keturunan ular beludak. Khotbah ini untuk mengingatkan setiap kita yang mengaku udah bertobat, tapi masih simpen dosa.
Yang mengaku sudah bertobat tapi masih membenarkan dosa kita. Ya gimana saya nggak selingkuh? Istri saya nggak pernah perhatiin saya. Selingkuh aja. Ya gimana saya nggak jadi perzinahan? Habisnya pacar saya suka nempel-nempel sih. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita tentang pertobatan. Dia berkata, hai keturunan ular beludak. Yesus berkata kepada orang Farisi, hai bapamu lah si iblis. Ada kalanya memang khotbah lembut-lembut. Tapi ada kalanya sebagai hamba Tuhan. Saudara harus suka sama pendeta yang kalau ngomong tajam, tapi untuk kebaikan. Amin. Daripada ngomong alus-alus. Aduh gila gue sama pendeta itu di accept banget. Buat apa ujung neraka? Halo? Halo? Saudara yang cari tukang, saya siap. Bisa diam aja loh. Karena ketika udah diampas. Saya mau tanya, yang lebih mengasihi kita orang yang ngomong apa adanya? Atau orang yang benarin semua perbuatan kita? Tapi kita cenderung lebih suka sama penjilat. Betul? Sama penjilat kita temenin. Karena kenapa? Gila. Dia tuh dukung gua banget. Tapi sama orang yang ngomongin sama gue. Lo gak boleh cerai. Dosa. Dasar gak punya kasih. Justru kasih sejati. Mengingatkan. Udah, diam aja terus sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Dosa yang dibiarkan. Gitu terus ya. Dosa yang dibiarkan. Thank you, Pastor Randy. Dalam saya menyampaikan khotbah ini, saya mau tanya sama saudara, tolong jawab dengan jujur. Ya, salah benar tidak mempengaruhi keselamatan. Banyak orang Kristen mentaati Tuhan di hari Minggu, memuji Tuhan di hari Minggu, tapi tidak mentaatinya di hari Senin. Kalau kita memuji Tuhan di hari Minggu, dan tidak mentaatinya di hari Senin, kita sedang melakukan penistaan yang berbahaya bagi jiwa kita. Bicara mengenai ketaatan, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira iblis, tahu iblis kan? Bu, gak usah lihat suamimu, Bu. Tahu iblis kan? Tahu. Kira-kira iblis, setan sama kita manusia. Kira-kira lebih baik mana? Saya tungguin, besok saya tungguin. Kira-kira setan sama kita lebih baik mana? Gak kedengeran, siapa? Kita. Kita setan. Yang jelas dong. Kita. Oke, kita ya. Di seluruh perjanjian baru, setiap kali Yesus memerintahkan iblis, iblis selalu nurut. Di seluruh perjanjian baru. Tiap kali Yesus bilang, iblis keluar dari orang itu. Iblis keluar. Wah. Iblis pergi ke babi itu. Babi. Wah. Betul? Di seluruh perjanjian baru, setiap kali Yesus nyuruh iblis, iblis selalu nurut. Sekarang saya tanya sama saudara. Yang pintar tahu nih, gila sih Gideon. Dijebak gua sama Gideon, gila Gideon. Saya kan juga manusia sama kayak saudara. Iblis yang kita bilang setan, yang kita bilang gak ada kebaikan. Kalau Yesus ngomong, nurut bos, nurut. Saya gak pernah kita berkata ketika Yesus bilang, iblis keluar. Enggak, gini dulu Yesus ya, dengar dulu Yesus nih. Nih jadi gini nih Yesus ya. Ini dari awal gue tinggal di sini Yesus. Kasih waktu dong sebulan. Ya Yesus ya boleh ya. Kan lo baik. Gak ada tuh, gak ada. Yang suka gitu siapa? Nggak kedengaran siapa? Lebih semangat siapa? Manusia.
Iblis kalau disuruh nurut. Tapi kita kalau disuruh putusin hubunganmu. Tapi kan ganteng gue. Tuhan bilang, keluar dari bisnis itu yang gak benar itu. Kamu nipu-nipu orang. Kok kamu Tuhan berkati aku? Orang lucu loh. Nipu tapi doa minta Tuhan berkati. Lu jangan ketawa, lu mikir. Saya ngomong apa adanya ya. Pastor Randy, Pastor Zion saksi saya. Ada pasangan selingkuhan ke gereja ibadah bareng. Tahu dari mana? Karena ketika turun dari lift, suaminya bilang sama saya, maaf Pak. Saya tanya, kok Bapak turun kan baru ibadah? Saya nggak kuat Pak. Saya di atas ibadah, istri saya udah lama nggak pulang. Saat istri saya lagi ibadah sama selingkuhannya. Saya kan mikir, datang sama selingkuhan ibadah bareng. Itu doanya apa coba? Benar gak doanya apa? Tuhan kami tahu kami salah. Tapi kami saling mencintai Tuhan. Kan kekristenan jadi kayak lawakan kan? Kekristenan jadi kayak lelucuan kan? By the grace of God, saya janji sama saudara, oleh anugerah Allah. Saya gak akan pernah pakai khotbah mimbar ini. Untuk hal-hal yang gak penting. Dengan takut dan gentar, setiap kali saya menyiapkan khotbah. Dengan takut dan gentar. Karena saya tahu saudara memberikan waktumu 2 jam tiap minggu. Untuk beribadah. Dan saya berdoa kiranya Tuhan memakai saya. Untuk boleh menjadi berkat bagi umatnya. Amin. Iblis Bapak Ibu, oke tepuk tangan. Iblis gak pernah cari alasan. Dan selalu nurut. Tapi kita, Alkitab bilang jangan cerai. Tapi kan Tuhan ini ada selingkuh saya Tuhan. Alasan. Iblis gak pernah nolak. Tapi kita selalu nolak Tuhan. Makanya iblis sebel banget sama kita. Iblis bilang gila nih orang gak pernah taat. Tapi dia mati ditebus. Gue salah. Dibuang gue katanya. Ya. Mari kita lihat sebuah kisah dalam Alkitab 2 Samuel 11 ayat 1 dan ke-7. Kita masuk kepada inti dari khotbah saya. Sambil saya undang pemain keyboard. Mari sama-sama kita baca. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua silakan. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Ayat yang keempat silakan. Lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu. Ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab, tentara dan keadaan perang. Kita tahu kisah ini sering dikhotbahkan dalam gereja. Saudara kita tahu bahwa Daud adalah salah satu pribadi dalam Alkitab yang mendapat julukan dari Allah, God Himself. Allah memuji Daud dengan berkata, the man after my own heart. Orang yang berkenan di hatinya Allah. Yang muji ini Allah, gak main-main. Yang setuju bilang amin dulu. Jadi kisah Daud memberikan kita harapan. Sama-sama bilang sama saya, harapan. Bahwa sekalipun orang dipakai Tuhan, bahwa orang bisa jatuh dalam dosa. Yang ngerti bilang amin dulu. Makanya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Bahkan Daud penulis setengah dari perjanjian dari kitab Mazmur. Bapak Ibu penulis setengah dari kitab Mazmur mengalami kejatuhan. Latar belakang dari ayat ini Bapak Ibu, dicobai itu tidak berdosa. Saya ulang lagi, dicobai itu tidak berdosa. Ketika Daud melihat Batsheba mandi, kalau cuma lihat dan langsung darah Yesus. Dan pergi, maka kisah Daud beres. Tapi kita tahu isunya kan? Ketika Daud naik ke atas, dia lihat Batsheba lagi mandi dari darah Yesus. Darah Yesus.
Yesus darah. Kita tahu ceritanya. Dengar baik perkataan saya. Kalau perlu catat. Sin will take you further than you want to go. Dosa membuat kita berbuat lebih jauh dari yang sebenarnya kita mau buat. Sin will keep you longer than you want to stay. Dosa membuat kita bertahan lebih lama daripada yang kita mau. Sin will cost you more than you want to pay. Dosa membuat kita membayar lebih dari yang kita mau atau sanggup bayar. Saudara akan mengerti maksud saya ketika saudara baca koran. Ada seorang pembunuh ditangkap dan polisi tanya, kenapa kamu membunuh? Pasti ngomong gini kan, awalnya gak pengen bunuh pak. Betul? Saya cuma pengen ambil motornya. Motornya saya ambil, orangnya lihat pak. Orangnya marah-marah pak. Saya ambil batu, saya pukul kepalanya pak. Mati pak. Saya gak pengen bunuh pak. Dosa kayak gitu. Daud juga gak ada kepikiran pengen bunuh Uria, betul tidak? Di otaknya Daud juga bukan pengen tidur sama Batsheba. Tapi semua dosa selalu membuat kita melakukan jauh lebih banyak yang dari kita rencanakan. Makanya saya mau bilang sama saudara, dosa itu awalnya kita yang kendalikan. Awalnya kita yang mengendalikan. Tapi ketika kita udah kemakan jebakannya, kita yang dikendalikan. Dosa selalu membuat kita melakukan jauh lebih mahal. Kenapa kamu selingkuh? Awalnya gak niat selingkuh kok pak, bener. Awalnya cuman WA-WAan. Kok muka kamu sedih sih? Lagi berantem ya sama suami. Mari kita normalisasikan suami istri yang sudah menikah. Jangan curhat sama lawan jenis. Yang amin yang ibu-ibu doang memang. Saya ulang lagi. Mari kita normalisasikan. Suami istri yang sudah menikah gak boleh curhat soal rumah tangganya sama lawan jenis. Kalau ada cowok bilang, kok muka kamu sedih sih? Ribut ya sama suami di rumah. Bilang sama dia, hai setan pergilah. Kok gak amin sih? Betul gak? Awalnya saya gak pengen nipu pak. Tapi saya cuma butuh 1 juta pak. Jadi saya atur pembukuan, saya bikin 1 juta. Gak ada yang tahu. Enak nih. Ambil 5 juta. Gak ada yang tahu. Ambil 10 juta. Dan seterusnya. Dosa membuat kita membayar jauh lebih mahal dari yang sanggup kita bayar. Kita pikir cuma mengisi kekosongan. Kita pikir cuma dekat sama cewek lain. Tapi ketika ketahuan, rumah tangga kita hancur. Dan kalau ditanya dari awal, kita akan mikir, no, gak akan saya tukar rumah tangga saya, istri, anak-anak saya, keluarga besar saya. Cuman buat tidur sama perempuan, gak bener. Tapi kita kan gak mikir itu di awal. Pikiran kita di awal for fun. Pikiran kita di awal cuma lucu-lucuan kok. Itu terjadi sama Daud. Saya selalu bilang sama saudara. Jangan berani masuk ke sebuah pertandingan yang kamu tahu kamu gak sanggup bayar. Jangan mulai. Kalau main api, pasti kebakar. Amin. Udah percuma. Kalau main api pasti kebakar. Daud mungkin awalnya cuma pengen kenal Batsheba. Mungkin awalnya cuma pengen kenal. Mungkin awalnya anak-anak muda, yuk kita check in yuk. Kan gak boleh, gak ngapa-ngapain kok. Di kamar ngapain? Pujian penyembahan. Penipu. Pulang bareng. Awalnya sih gak selingkuh, cuman karena suka pulang bareng aja gak enak. Sama-sama Bekasi pulangnya. Jadi pulang bareng. Saya mau bilang ini, maaf ya, jangan marah sama saya. Suami istri, saya konseling banyak pasangan yang mau cerai. Salah satu kesamaan mereka, sudah mau tahu gak apa? Suami istri masing-masing gak cek HP. Saya ulang lagi, mungkin belaga gak denger nih. Saya udah konseling banyak pasangan suami istri. Kesamaan mereka satu. Suami istri HP-nya private.
Masing-masing punya passwordnya sendiri-sendiri. Sosial medianya private. Istrinya nggak tahu suaminya bikin apa. Suaminya nggak tahu istrinya bikin apa. Saya sama istri saya kalau saya tidur. Saya pernah tidur jam 2:30 bangun. Saya lihat istri saya. Sayang belum tidur. Belum. Saya lagi main HP. Dan saya lihat HP gue itu. HP gue itu. Puji Tuhan dalam anugerah Allah. Sosial media saya, HP saya, WA saya, itu canggih. WA saya suka balas tiba-tiba orang yang saya belum baca. Tiba-tiba udah dibales. Dan selalu perempuan. Yang penampilannya di profile picture-nya menarik. Tiba-tiba dibalas, makasih ya sudah dibales Pak. Saya bilang kapan gue balas nih orang? Saya ini siapa yang balas? Aku. Kenapa tahu? Karena gue juga melakukan yang sama. Sama dia. Bukan gak percaya. Sebagai suami, tugas saya jagain istri. Sebagai istri, tugas saya jagain suami. Tiap kali ada perempuan yang WA saya lihat. Dia bilang, dia mau pura-pura konseling. Suka sama kamu. Saya bilang, kamu aja yang balas nih. Shalom, Pendeta Gideon lagi gak bisa. Saya Pastor Amanda. Apa yang bisa dibantu? Oh gak jadi Pak. Oh bener. Setan dia memang. Tapi yang repot apa? Suami istri. HP sendiri. Maaf ya. Udah melakukan hubungan suami istri bareng. Punya anak bareng. Mohon maaf, makan bareng, apa bareng. HP pisah. Apa sih itu? Apa sih? Kalau nggak mau hidupmu menjadi satu, jangan nikah. Kalau masih pengen bebas, nggak ada yang ngatur, jangan nikah. Kalau memang nggak mau jawab khotbah saya, amin. Kita lihat ayat yang ke-14 dan ke-15. Mari kita baca 14 dan ke-15. 3, 2, ya. Paginya ditulisnya dalam surat itu, demikianlah tempatkanlah di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia apa? Lihat, kita mungkin gak pernah menyangka kejatuhan Daud begitu hebat. Kenapa? Karena dia meminta kepada Yoab untuk menaruh Uria ke dalam peperangan yang paling hebat di barisan terdepan. Dan kemudian ketika terdesak, kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh. Yang menarik, Alkitab mencatat detail di ayat yang ke-14. Surat itu diminta oleh Daud untuk dikirim kepada Yoab. Siapa yang nganter? Nggak kedengaran, siapa yang nganter? Uria, bayangin. The man after my own heart, jatuhnya parah banget. Dia pengen bunuh Uria, dia suruh Yoab, dan dia bikin surat, dia suruh Uria yang nganter surat kematiannya. Sebelumnya ketika dia habis tidur sama Betsheba, dia suruh Uria untuk pulang tidur sama Betsheba. Dengan strategi apa? Dengan strategi kalau Betsheba tidur sama Uria, kalau nanti Betsheba hamil, aman gua. Betul tidak? Tuhan karuniakan Daud seorang yang sangat strategik. Ahli perang. Tapi kemampuan ahli perang itu dipakai Daud secara rapi untuk menstrategik supaya dosanya gak ketahuan. Dengar baik perkataan firman Allah, suara kenabian dari mimbar yang kudus ini. Secanggih-canggihnya kamu bikin strategi, serapi-rapinya kamu bikin rencana, sehebat-hebatnya strategi kamu, tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Daud gak luput, kamu pun dan aku gak luput. Kamu boleh ngatur perselingkuhanmu serapi mungkin. Kamu boleh ngatur penipuanmu serapi mungkin, sestrategik mungkin. Tapi Tuhan dalam kekayaan kasih karunia-Nya, kalau kamu gak ketahuan hari ini bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan kasih kesempatan kamu bertobat.
Daud kirim surat kepada Yoab untuk bunuh Uria. Mari kita lihat lebih dalam lagi. 2 Samuel 12 ayat yang pertama. 3, 2, ya Tuhan. Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya. Tuhan mengutus seorang nabi kecil namanya Natan. Kisah Natan tidak banyak muncul dalam Alkitab, hanya dalam kisah ini. Natan orang yang berhikmat, dia tahu ini raja yang dihadapinya. Natan datang dengan kisah yang terkenal. Rajaku, kata Daud, ada apa? Ada 2 orang di sebuah kota, yang satu orang kaya raya, memiliki banyak domba dan banyak ternak. Yang satu orang bertetangga dengan orang miskin, cuma punya 1 domba. Domba ini dirawat seperti anaknya sendiri, diberi makan, tidur di tempat tidurnya, makan dari meja makan. Kata Daud, oke, terus? Dan suatu hari orang kaya ini kedatangan tamu dari luar kota. Karena ingin menyambut tamu-tamunya, orang kaya ini mengambil sebuah ternak. Karena dia mengasihi ternak-ternaknya, diambil ternak dari orang miskin ini, dipotong dan diberikan kepada tamu-tamunya. Daud dengan sok iya gitu, dengan gayanya yang sangat pengurapan itu, Daud ngomong dengan lantang kepada Natan, siapakah orang itu? Orang itu harus mati di hadapan Allah. Dan orang miskin itu harus dikembalikan 4 kali lipat kepada orang itu. Wih, Daud pikir boleh juga gue, kata Daud gitu kan. Dan saya suka banget Nabi Natan. Nabi Natan ngomong tanpa ada yang aling-aling. Engkaulah orangnya. Tuhan pakai perkataan Natan ngomong begini. Bukankah aku yang melepaskan kau dari tangan Saul? Bukankah Saul dan istananya kuberikan kepadamu? Bukankah aku yang mengangkat engkau? Kalaupun masih kurang, aku akan tambahkan ini dan tambahkan itu. Mengapa engkau melakukan kejahatan begitu besar terhadap aku? Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan pakai mulut Nabi Natan untuk mengingatkan betapa Tuhan broken heart sama Daud. Mungkin hari ini Tuhan pakai mulut saya ngomong sama saudara. Bukankah aku yang mengangkat kamu, kata Tuhan? Bukankah aku yang meluputkan kamu dari musuh-musuhmu? Bukankah aku yang memberikan kesembuhan kepada penyakitmu? Bukankah aku Allah yang setia mendampingi hidupmu? Bukankah aku selalu ada dalam hidupmu? Lalu kenapa engkau tetap melakukan kejahatan yang besar itu di hadapanku? Di sini hebatnya Daud. Di sini hebatnya Daud. Daud gak banyak omong. Daud gak ngeles. Daud gak cari pembenaran. Alkitab mengatakan Daud merobek jubahnya, berlutut, dan berkata, sesungguhnya aku berdosa di hadapan Allah. Daud gak bilang sama Natan, ya bilangin dong Betseba, masa mandi telanjang sih? Kan gue jadi lihat, ya mandi harus telanjang. Masa mandi gak telanjang? Di sini hebatnya Daud. Daud gak pakai alasan. Saya mau bilang sama saudara, kalau salah udah gak usah banyak alasan. Katakan amin. Amin. Kalau salah udah gak usah banyak alasan. Jangan playing victim. Maaf ya, jangan NPD gitu loh. Udah salah, salahin orang. Kenapa kamu selingkuh? Kamu sih gak pernah perhatiin aku. Itu namanya manipulatif. Kenapa kamu begini? Ya habisnya kamu begini. No. Kalau salah ya salah. Titik gak ada koma. Dan saya mau bilang sama saudara, setiap kita butuh Natan dalam hidup kita. Amin. Saya ulang lagi, setiap kita butuh siapa? Butuh Natan dalam hidup kita. Kamu perlu cari orang yang berani mengatakan bukan apa yang mau kamu dengar, tapi mau mengatakan apa yang perlu kamu. Kamu harus punya Natan dalam hidupmu. Mungkin Natan itu mamamu, papamu, mungkin Natan itu pendetamu. Kalau pendetamu, mamamu, papamu mengingatkan tentang kesalahanmu, kamu harus jadi kayak Daud. Amin. Yang gak banyak alasan, berlutut dan bilang aku berdosa di hadapan Allah. Mazmur 51 ayat saya terakhir. Mazmur 51 ayatnya yang ke-2 atau ayat yang pertama sebenarnya ayatnya yang ke-6. Ayat 7 deh. Ya udahlah sampai 8.
3, 2 ya. Untuk Mazmur dari Daud. Ayatnya yang kedua ketika. Ayatnya yang ketiga, kasihanilah aku menurut, hapuskanlah menurut rahmatmu yang, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku, sebab aku sendiri sadar akan, aku senantiasa bergumul dengan, terhadap engkau sajalah, kata Daud, aku berdosa. Melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanak, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya kau berkenan akan kebenaran. Dalam batin dengan diam-diam engkau apa? Memberitahukan hikmat kepadaku. Gak ada pembelaan Daud dalam doa ini. Daud cuma bilang di ayatnya yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud gak bilang Betsheba sih. Daud gak bilang kan aku stres perang mulu, capek dong. Maka jatuh wajar lah. Daud di ayat yang kelima, ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud tidak cari alasan. Daud menerima teguran Nabi Nathan. Bahkan Daud tidak mengintimidasi Nabi Nathan. Dia raja loh. Daud bisa saja suruh pasukannya untuk bunuh Nathan, betul tidak? Mungkin Daud bisa bilang gini, cuman kamu yang tahu ya, aku bunuh kamu. No. Ini yang membedakan Daud dengan Saul. Saul salah, tetap bela diri. Daud salah, ngaku, selesai. Daud juga yang menulis dalam kitab Mazmur, sejauh timur dari barat, demikianlah engkau membuang dosaku. Saudara pernah mikir nggak? Kenapa Daud bilang sejauh timur dari barat? Kenapa Daud nggak bilang sejauh utara ke selatan? Saya nggak tahu Daud ngerti apa enggak. Tapi yang saya tahu Daud menulis itu dengan karunia Roh Kudus. Karena kalau saudara belajar geografi, hear me out, saudara pelajarin, cek aja betul apa tidak. Kalau saudara belajar geografi, kalau Daud tulis dari utara ke selatan, maka dalam bola bumi, dalam bumi, utara ke selatan, kalau ditarik akan ketemu namanya kutub utara. Walaupun itu jauh banget, tapi ada titiknya. Tapi ketika Daud berkata sejauh timur dari barat, kalau saudara pelajari, timur dan barat gak pernah ketemu. Mau tarik kayak gimana pun gak pernah ketemu. Jadi Daud dalam karunia Roh Kudus, Daud mau ngomong begini, bahwa sejauh apapun dosamu, sehebat apapun dosamu, kalau kamu mau bertobat, kasih karunia Allah dan pengampunannya selalu tersedia untuk mereka yang mau bertobat. Amin. Saudara pelajari, sejauh timur dari barat, tidak ada titiknya, gak pernah ketemu. Karena timur dan barat selalu muter kayak begini. Artinya Tuhan mau kasih tahu sama kamu. Kalau kamu bertobat, Dia akan ampuni kamu. Amin. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud bukan sekedar sadar, tapi Daud bertobat. Sama-sama bilang sama saya, sadar aja gak cukup. Kurang semangat, sadar aja gak cukup. Sama-sama bilang sama saya, harus bertobat. Sadar tuh kayak gini. Naik bus, tujuannya Bogor. Duduk, setengah jam kita tanya, Bang, ini ke Bogor kan? Enggak deh, Medan ini. Oh, bukan Bogor Bang, Medan ini. Yakin Bang? Aku keneknya yakin lah. Medan ini. Oh, bukan Bogor Bang. Sekali lagi ku gampar kau ya. Medan ini deh. Oh, salah dong, salah deh. Bukan Bogor, Medan deh. Salah dong, salah lah. Duduk. Tapi gak turun. Sadar gak dia salah? Sadar. Turun gak? Enggak. Itu namanya cuma sadar. Kalau sadar dan bertobat. Bang, kemana ini? Medan deh. Bukan Bogor. Bukan. Aduh,
Berhenti. Turun. Itu sadar, bertobat. Dengar saya baik. Semakin kamu menunda pertobatanmu, semakin kamu kompromi sama pertobatanmu, semakin mahal, semakin sakit, dan akan semakin menderita. Bang, bukan ke Bogor ini. Udah sampai Medan ini, Dek. Ini udah di Medan ini. Bisa balik gak ke Bogor? Bisa. Tapi lebih lama, lebih mahal, lebih sakit. Halo? Kalau tahu salah, bertobat. Beresin. Minta ampun. Jangan manipulatif. Jangan cari pembenaran. Beresin. Semakin kamu tolak, semakin sakit, semakin mahal. Saya berdoa agar pulang dari ibadah hari ini, kita orang-orang yang bertobat. Amin. Kita tutup Alkitab kita.